Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta kita berdoa dulu kepada Bang Fikri. Silahkan, pimpin doanya. Sebelum pelajaran, kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih kepada Fikri. Hari ini siapa yang tidak hadir? Lengkap ya, berarti hadir semua hari ini ya. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran seperti biasa, Ibu mau mengingatkan dulu kesepakatan kelasnya. Masih ada yang ingat dengan kesepakatan kelas? Yuni? Datang sebelum bel masuk. Ada lagi? Rista? Mendengarkan saat teman atau guru berbicara. Oke, mendengarkan saat guru dan teman berbicara. Tidak berkata-kata kasar. Tidak berkata kasar. Ada lagi? Dila apa? Saling menghargai. Ada lagi? Jia? Membantu teman yang kesulitan. Nah, itu kesepakatan kelas kita ya yang sudah kita sepakati bersama. Kalau gitu, kalau ada kesepakatan pasti ada konsekuensi. Apa konsekuensinya? Ya. Siapa duluan? Nasya deh. Diingatkan oleh teman dan guru. Oke, diingatkan oleh teman dan guru ya. Kemudian, ada lagi? Ya. Diberi nasihat secara baik-baik. Oke, diberi nasihat secara baik-baik. Ya. Ini apa, Den? Berulang kali maka akan diberi tugas tambahan atau berbicara kepada guru atau orang tua. Oke, sip. Jadi semuanya sudah jelas ya kesepakatan kelas kita. Sudah kita sepakati bersama. Jadi kalau ada yang melanggar kesepakatan kelas, ada konsekuensi. Oke, sebelum itu kita nyanyikan lagu nasional dulu. Lagu apa kira-kira? 17 Agustus. Ya, karena mau memasuki bulan Agustus, kita nyanyikan lagu 17 Agustus. Yuk berdiri bersama-sama kita nyanyikan. Boleh? Ada yang kasih aba-aba? Silakan, Juni. Kasih aba-aba. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia membela negara Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke, silakan duduk. Jadi untuk pembelajaran hari ini, ya sebelum masuk, Ibu mau memperkenalkan dulu apa sih materi kita hari ini. Ya, ntar ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar, di mana pembelajaran hari ini tujuannya adalah memberi wawasan tentang perbedaan tekstil dan produk kerajinan tekstil, serta karakteristik bahan alam ya, yang dapat digunakan untuk mengolah produk tekstil di lingkungan sekitar kita. Nah, jadi judulnya produk kerajinan tekstil bahan alam. Ya, kita hari ini akan belajar tentang ruang lingkup kerajinan menggunakan permainan TTS nanti ya. Jadi Ibu akan memperkenalkan kepada kalian pembelajaran hari ini menggunakan permainan TTS, yaitu teka-teki silang. Nah, masih ingat nggak? Minggu tadi kira-kira kita belajar apa? Mengenal tekstil. Oke, jadi karena minggu tadi kita sudah belajar mengenal tekstil, jadi pada hari ini, minggu ini kita akan masuk ke produk kerajinan tekstil bahan alam. Nah,
Jadi untuk kaitan pembelajaran hari ini, itu kita belajar tentang ruang lingkup produk kerajinan lewat permainan TTS ya. Kemudian pasti kalian bertanya nih, kenapa sih harus permainan TTS dan apa hubungannya dengan kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, jadi saat kalian main TTS nanti, kalian itu sedang melatih otak kalian untuk berpikir dan mengingat dan mencari solusi. Ya, ini semua adalah keterampilan yang sangat kalian butuhkan nanti di dalam kehidupan nyata ya. Lalu saat kita membahas tentang ini, tentang produk kerajinan bahan alam ini, kalian itu nanti harus bisa memasukkan pembelajaran itu dalam kehidupan nyata kalian ya, di mana di dalam pembelajaran ini nanti kalian tidak hanya belajar tentang anyaman, tentang batik, ukiran, bukan hanya itu saja, tapi juga kalian akan mengenal budaya daerah kita. Misalnya kayak batik ya, nanti kalian mengenal di situ daerah mana. Kita daerah Kalimantan Tengah, terutamanya Kota Waringin Timur, Sampit, ciri khasnya seperti apa. Nanti kalian akan mengenalnya di situ. Kemudian kalian juga akan menghargai karya seni dan bahkan mungkin terinspirasi nih nanti untuk menjadi wirausahawan kerajinan saat kalian sudah dewasa nanti ya. Jadi lewat TTS ini kalian belajar dengan cara yang lebih seru tapi tetap menyentuh hal-hal nyata yang ada di sekitar kalian, termasuk peluang usaha dan identitas budaya bangsa. Jadi di situ intinya dalam pembelajaran kita saat ini. Oke, karena masuk ke pembelajaran ini, maka sebelum kita mulai Ibu mau kasih pertanyaan nih. Sebutkan contoh kerajinan tekstil yang pernah dilihat atau kalian miliki. Coba jelaskan kerajinan tekstil tersebut terbuat dari apa? Siapa yang bisa? Hana, karena tugasnya Hana lagi. Saya pernah lihat dan memiliki kerajinan tekstil berupa tas kain tenun. Tas ini dibuat dari kain tenun tradisional, itu kain yang dibuat dengan cara menenun, tenun secara manual menggunakan alat tenun. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Ya kan? Tadi Nasya angkat tangan ya? Oke, Nasya, menurut Nasya apa? Saya pernah melihat kain batik benang digigit dari badan tengah. Batik ini dibuat dari kain katun dan disulap warna dengan motif gaya seperti burung enggang dan salur. Biasanya digunakan untuk adat atau oleh mas daerah. Iya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Nasya. Ada lagi? Nah, selanjutnya kalau sudah ini ya, kalian sudah mengetahui nih, Ibu anggap. Dan ini lagi, ini yang belum ada jawaban. Apa mungkin benda-benda di alam dapat digunakan sebagai bahan tekstil? Mungkin nggak? Siapa yang bisa? Oke, Jahira. Ya, benda-benda alam seperti kapas, serat, dan lalat atau kulit kayu bisa digunakan. Ya, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk Jahira. Oke, jadi untuk awalan yang lumayan bagus, kayaknya responnya sudah banyak menangkap ke sana karena minggu tadi sudah beberapa kali Ibu jelaskan ya. Jadi sementara sebelum kita masuki kegiatan yang lebih inti, Ibu mau kita ice breaking dulu. Kita ice breakingnya apa kira-kira ya? Pantun. Oke, pantun. Sudah siap pantunnya? Siap. Oke, siapa dulu yang mau? Gini, sistem pantunnya gini ya. Satu orang memberi pantun pertanyaan, kemudian temannya yang menjawab silakan angkat tangan. Yang bisa jawab, bisa ya? Siapa dulu yang mau kasih pantunin pertanyaannya yang berhubungan dengan mapel kita hari ini ya? Oke, Daus, silakan berdiri. Nanti yang lain kasih cakep ya. Oke, ya Daus. Cakep. 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 Ayo, siapakah aku yang mewah dan memukau? Siapa yang bisa jawab? Oke, Jia. Apa jawabannya? Sutra. Benar, Daus? Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Ya, Pendi. Pantunnya, Pen. Tubuh domba berbulu tebal. Cakep. Tanpa luka. Cakep. Selamat dan kekal. Cakep. Hewan bahan apakah namaku kira-kira? Serat hewan, bahan apakah namaku kira-kira? Siapa yang bisa jawab? Iya.
Apa Hana? Jawabannya? Wow. Benar Fendi? Benar. Ya, tepuk tangan. Oke. Sip, selanjutnya. Siapa lagi? Muhammad teh dulu ya. Ya, Muhammad dulu. Ya, Muhammad. Putih gosip seperti awan. Cakep. Dari ladang luas. Cakep. Jadi benang untuk pakaian. Cakep. Lembut dan halus. Aku bahannya apa? Tebak dengan jelas. Ayo, tebak dengan jelas. Siapa yang jawab? Ya, Al. Jawabannya? Kapas. Benar? Iya, betul. Oke, masih ada lagi pantunnya? Oke, satu orang lagi ya, karena habis ini kita masuk pembelajaran. Ya, Denny? Yang seratus tapi kuat. Cakep. Jadi tumbang tropis yang hebat. Cakep. Jadi tas dan dompet kerajinan rakyat. Cakep. Dari daun apakah aku berasal? Dari daun apakah aku berasal? Siapa? Ya, Soleh? Apa jawabannya? Dari nanas, Bu. Daun nanas, betul? Betul ya? Iya, betul. Oke. Ya, terima kasih untuk pantunnya, sangat seru sekali ya. Baiklah, karena kita masuk ke pembelajaran hari ini, Ibu mau berikan sebuah video yang hasil download dari YouTube. Ini videonya tentang pembuatan suatu produk, tolong kalian perhatikan baik-baik dan disimak ya. Ada sesuatu yang penting dan perlu kiranya kalian catat, silakan kalian catat. Kemudian kalau ada sesuatu yang masih kalian bingung, boleh kalian catat juga, nanti bisa untuk pertanyaan dan lain sebagainya ya. Setelah video nanti akan Ibu minta siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan dari hasil video. Sampai sini bersedia? Ya, bersedia. Siapa kita? Harus bagaimana kita? Oke, selamat menyaksikan videonya ya. Kita akan berbagi tutorial cara membuat eco-print pada kaos atau t-shirt. Simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan berbagi tutorial cara membuat eco-print pada kaos atau t-shirt. Simak videonya sampai bisa ya. Ya, kalian perhatikan ya. Siapkan bahan kaos katun kaum atau katun bambu. Pada kesempatan ini, kita akan menggunakan kaos bahan katun kaum 30S. Kaos yang kita gunakan adalah kaos setengah jadi atau kaos yang boleh dijahit pada bagian sisi kiri dan kanannya, supaya saat proses pembuatannya kita lebih mudah dan praktis. Untuk mendapatkan kaos seperti ini, silakan cari di marketplace atau konveksi terdekat. Kedua, siapkan 4 liter air bersih. Ketiga, tambahkan 6 sendok makan soda kulit atau baking soda. Keempat, tambahkan 3 sendok makan sodium asetat atau natrik asetat. Aduk sampai larut. Kelima, tambahkan 12 sendok makan tawas atau elem. Boleh sambil dicatat ya, hal-hal yang perlu, bahan-bahan yang digunakan, bisa kalian sambil dicatat. Kemudian diaduk-aduk kembali hingga semua bahan tercampur secara merata dan busanya hilang.
Nah, itu perbandingan yang digunakan ya. Selanjutnya, masukkan kaos yang telah kita persiapkan di awal tadi ke dalam larutan modern sambil dilemas-lemas supaya kaosnya rendam secara keseluruhan. Lalu rebus sampai airnya mendidih. Setelah airnya sudah mendidih, jangan lupa diaduk-aduk supaya bahan wokunya menyerap secara merata dan maksimal. Dalam keadaan airnya mendidih, biarkan kaosnya direbus selama 10-15 menit. Sembari diaduk-aduk kembali, kemudian matikan api kompornya dan diamkan sampai dingin. Setelah rebusan kaosnya sudah dingin, kemudian siapkan air bersih untuk membilasnya. Bilas kaos yang sudah dimodel tersebut sekilas saja. Oh iya, aduk sisa model jangan dibuang, karena akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Lalu jemur kaos sampai kering. Setelah kaosnya sudah kering, kita akan lanjut ke proses selanjutnya, yaitu tekstur morden. Pindahkan air sisa atau bekas morden ke dalam baskom plastik. Nah, ini tahap ekstra mordennya ya. Yang tadi tahap morden. Kemudian tambahkan 1 sendok makan soda full atau baking soda. Lalu tambahkan kembali 4 sendok makan tawas. Selanjutnya diaduk-aduk sampai kedua bahan tersebut larut. Terakhir, barulah kita masukkan 1,5 sendok makan kuncup bubuk. Untuk takaran kunjungnya bebas ya, tergantung keinginan. Semakin sedikit kunjung yang digunakan akan menghasilkan warna cerah, semakin banyak akan menghasilkan warna gelap. Silakan dicoba di rumah masing-masing. Lalu aduk-aduk kembali sampai larut. Siapkan kaos yang telah kita jemur sebelumnya. Pastikan sabuk kunjung yang telah kita tambahkan tadi benar-benar larut. Masukkan kaos ke dalam larutan ekstra morden. Remas-remas selama 5 menit supaya larutannya benar-benar meresap ke dalam serat kaos. Kemudian, diamkan selama 10 menit sampai larutan ekstra modernnya meresap secara maksimal. Setelah 10 menit, remas-remas kembali kaosnya. Lalu peras dan jemur sampai kering. Untuk proses penjemuran, sebaiknya dijemur di bawah terik matahari langsung, supaya proses keringnya lebih cepat.
Setelah kaosnya sudah benar-benar kering, selanjutnya kita bilas menggunakan air bersih. Untuk pembilasan, lakukan sekilas saja. Proses pembilasan ini bertujuan supaya membersihkan sisa-sisa larutan morfu yang berlebihan. Selanjutnya, peras dengan kuat sampai tak ada tetesan air lagi. Lalu bentangkan kaos di atas lantai. Proses membentangkan kaos di lantai ini harus benar-benar rapi dan kencang, agar warna yang diserap nanti bisa merata secara maksimal. Ini masuk proses pewarnaan sudah ya. Susun dedaunan sesuai kreativitas kita masing-masing. Bagian pulang atau belakang daun harus menghadap ke permukaan kain, karena di bagian belakang daun lebih banyak mengandung tanin. Pemilihan jenis dedaunan sangat berpengaruh terhadap hasil akhir, karena tidak semua dedaunan memiliki tanin yang kuat. Maka dari itu, pandai-pandailah memilah dan memilih jenis dedaunan yang akan kita gunakan, karena mengenal karakter dedaunan adalah salah satu dari seni membuat ikobrik. Setelah dedaunan sudah tersusun di atas kaos, lalu kita siapkan kain blanketnya. Saya menggunakan pewarna alami atau zat tinggi. Sebelumnya kain blanket telah saya rendam terlebih dahulu di dalam larutan zat biar. Peras blanket sampai tak ada tetesan air lagi. Selanjutnya tutup kaos yang sudah kita susun dedaunan dengan kain blanket. Kemudian, tutup kembali menggunakan plastik. Lalu gulung menggunakan selang air atau pipa. Untuk proses penggulungan ini ada beberapa cara, tergantung selera dan kebutuhan kita saja. Silakan tonton video-video sebelumnya untuk melihat beberapa teknik menggulung yang sering saya gunakan. Gulung dengan kuat dan kencang, supaya warna dan jejak daunnya menempel secara maksimal. Ikat menggunakan lakban dengan kencang. Untuk mengikat bisa juga menggunakan tali, potongan kain, atau karet. Terakhir, kukus atau steam gulungan ikobringnya selama 2 jam. Perlu pengukusan selama 2 jam ya. Lumayan lama. Setelah di-steam selama 2 jam,
Matikan api kompornya dan luruskan gulungan koprennya sampai dingin. Setelah dingin, buka gulungannya. Taruh, dan inilah hasilnya. Nah, ini hasilnya ya. Melalui beberapa proses tahapan. Nah, kalau sudah selesai, ini harus dijemur, diangin-anginkan. Tapi rasanya itu tidak boleh dijemur dengan matahari langsung ya. Biasanya dijemurnya di tempat yang teduh, tidak terlalu panas. Nah, ini bahannya yang digunakan tadi. Ya, nih angin-anginkan ya. Jadi oksidasinya bisa maksimal. Nih. Jangan dijemur langsung di bawah matahari, di bawah sinar matahari, ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah selesai videonya. Tepuk tangan dulu untuk video kita. Oke. Bagaimana videonya? Menarik tidak? Menarik tidak? Siapa kita? Harus bagaimana kita? Oke, dari hasil video tadi, nih ya, apa sih yang ditampilkan dari video tadi? Teknik apa yang digunakan? Siapa yang bisa jawab? Ini, oke. Tutorial cara membuat ekoprint pada kaos. Video tadi menjelaskan dari cara model, kain sampai proses fiksasi. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Yuni. Berarti sangat memperhatikan ya. Kemudian ada lagi nggak? Ya, Jaki? Tentang pembuatan ekoprint bisa menggunakan bahan alami seperti daunan dan lain-lainnya. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Jaki. Gimana yang lain? Sama ya? Tadi teknik apa yang digunakan dari video tadi? Ekoprint. Ya, benar sekali. Jadi teknik ekoprint. Nah, jadi ini dari teknik ekoprint video tadi itu adalah tutorial cara membuat ekoprint pada kaos yang merupakan salah satu cara lain untuk membuat produk ekoprint. Ya, masih banyak produk lainnya. Sebenarnya teknik membuat ekoprint pada kaos sama halnya seperti cara membuat ekoprint pada kain. Ya, jadi sama saja tampilan pembuatan ekoprint pada kaos itu dengan pada kain sama. Kurang lebih tekniknya seperti pada video tadi. Nah, seperti yang Ibu katakan di awal tadi, kita akan masuk ke dalam pembelajaran menggunakan teka-teki silang. Nah, ini gambar teka-teki silangnya ya. Nanti Ibu mau teka-teki silangnya kalian isi per kelompok. Ini, seperti ini ya. Ini teka-teki silangnya. Nanti kalian isi per kelompok, akan Ibu bagikan lembar kerja kelompoknya. Dan tolong kalian berkelompok seperti yang sudah kita bagi pada minggu tadi. Sudah berkelompok? Ya, sudah. Oke, kelompok 1 mana? Oke, kelompok 1 ya. Kelompok 2?
Kelompok 3, kelompok 4. Ya, oke, sip. Berarti sudah berkelompok sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ini Ibu tempelkan dulu TTS-nya biar kita bisa menjawab bersama-sama nanti. Ya, di sini ada TTS yang Ibu buatkan dengan karton. Ada berapa pertanyaan? Coba kita hitung sama-sama. Ada berapa sini pertanyaannya? 10. Ada 10 ya? Angka tertinggi 10 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dari 10 pertanyaan itu 5 pertanyaan mendatar, 5 pertanyaan menurun. Nah, ini Ibu bagikan untuk tugas kelompoknya. Kelompok 1. Kelompok 1. Ketua kelompoknya nanti ditulis ya. Namanya ya, anggota, ketua, dan anggotanya. Ini spidol dan lembarannya. Kelompok 2. Nah, kelompok 2. Ya. Cepat aja. Oh iya, spidolnya ada merah satu. Kelompok 3. Siapa ketua kelompoknya? Jaki ya? Ya. Kelompoknya Jaki. Kelompok 4. Ketua kelompoknya siapa? Denny. Ya. Oke, silakan kalian lihat dulu. Ibu berikan arahan sebentar. Perhatian. Kalian lihat di halaman pertama itu ada lembar kerja peserta didik ya secara berkelompok. Nah, di situ kalian tuliskan nama ketua kelompoknya. Nama ketua kelompoknya, kemudian nama anggota kelompoknya sebanyak 4 orang. Dia nama ketua kelompok paling atas. Kemudian ada TTS, teka-teki silang yang seperti ini. Ada kan di lembarnya? Nah, ini silakan kalian isi berdasarkan pertanyaan yang ada di lembar kedua. Ya, di lembar kedua itu ada pertanyaan. Nanti kalian isi jawabannya di sini. Jadi sesuaikan. Jika pertanyaannya mendatar berarti cari yang mendatar. Jika pertanyaannya menurun maka kalian cari yang menurun ya, menurun ke bawah nih. Ya, silakan diskusikan bersama teman satu kelompoknya. Nanti kalau ada kendala bisa sambil Ibu bantu. Kalau sudah selesai nanti Ibu arahkan untuk kita persentase per kelompok di depan untuk memberikan jawaban dari kelompoknya. Untuk menjawab, sudah ditulis nama semua? Sudah ya? Oke, jadi untuk menjawabnya kalian boleh mencari menggunakan HP-nya nih, HP kelompok 1 ya. Punya siapa? Fikri? Punya Mamar ya? Oke, sama aja, satu kelompok ya. Kelompok 2 punya Yuni ya? Ambil Yun. Kelompok 3 HP siapa yang dipakai? HP Nasya yang ini ya. Oke, kelompok 4 HP siapa yang digunakan? Zia. Ya, silakan kalian bersama-sama mencari, boleh menggunakan HP atau buku pelajaran yang ada di meja kalian untuk mencari jawabannya. Tolong kalian diskusikan bersama dan pastikan jawaban kalian itu benar ya. Kalau ada yang salah nanti bisa kita sama-sama membahas. Lembar ada Ibu kasih sticky note ya. Dalam sticky note itu, ini sticky note yang Ibu bagikan tadi, itu silakan kalian tulis satu lembar sticky note, satu huruf. Ya. Jadi jawaban yang kalian dapatkan untuk kalian presentasikan di depan, nanti tuliskan satu huruf, satu sticky note. Untuk jawabannya, jawaban mana yang mau kalian jawab nanti sediakan dulu.
Boleh saya yang lain sambil jawab, bagi tugasnya ya. Ada yang nulis, ada yang jawab, ada yang cari. Nanti didiskusikan bersama-sama. Ini menulis di sini. Menulis di sini kalian. Ini dijawab pertanyaannya. Kemudian di sini nanti kalau nih jawabannya nih kira-kira benar apa salah. Kalau benar ya nggak apa-apa sih, tapi kalau rasanya yang lain masih ragu, tolong dicari lagi jawaban yang benarnya apa, ya. Bisa. Gimana? Sudah? Mana lembarannya sudah diisi belum? Ya, sama-sama dicari. Nanti ini mana Ibu lihat dulu. Ayo, ini masih ada yang agak keliru. Coba diteliti lagi. Coba didiskusikan bersama. Kira-kira jawabannya udah benar apa belum? Nanti kalian harus menjawab dengan konsekuensi. Kalau salah jawabannya nanti dilempar ke kelompok lain, harus dijawab dengan betul-betul. Gimana? Sudah? Belum ya? Ya, didiskusikan bersama. Ada yang menulis, nanti ada yang mencari, dibagi tugasnya. Dijawabnya semuanya dijawabnya. Jangan ada yang kosong, karena nanti kalian akan bergiliran maju ke depan menjawab sebanyak 3 kali, tapi kalau sebelum 3 kali kalian salah, berarti kalian sudah berarti kalian harus melempar jawabannya ke teman sebelahnya lagi, ke kelompok sebelah. Jadi harus benar-benar dijawab ya. Gimana? Sudah? Sudah, Bu. Yakin? Yakin. Sudah didiskusikan bersama? Ya, sudah. Nah ya, hati-hati dengan jawabannya, tolong dicek lagi, takut ada yang keliru. Soalnya kalau ada yang keliru, nanti permainan ini kalian harus menjawab sebanyak 3 kali dengan betul, tapi bila sebelum 3 kali kalian salah, berarti harus dilempar ke kelompok sebelah, ya. Jadi tolong dicek lagi jawabannya, kalian diskusikan lagi, siapa tahu masih ada yang keliru. Itu bulat masih ada tuh, coba dilihat lagi. Ya, sama-sama. Boleh mencari di HP, boleh, silahkan. Bagaimana diskusinya? Bisa ya? Bisa, Bu. Sudah disiapkan jawabannya? Ya, sudah. Tolong kalian cek lagi. Dicek lagi ya, jangan sampai ada yang terlewat kolomnya. Karena kalau TTS itu, dia harus pas, hurufnya harus pas, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih untuk jawabannya. Kemudian jawabannya harus tepat, sesuai dengan kunci jawaban ya yang ada di buku. Nanti dibagi tugasnya ya per kelompok. Tugasnya dibagi. Setelah ini, nanti kalian setiap kelompok itu harus menjawab 3 pertanyaan dengan waktu 60 detik atau 1 menit. Waktunya cuma 1 menit. Kalau lewat dari 1 menit berarti waktunya sudah habis. Tolong yang ada yang pakai atau lewat HP nanti sambil dihitung ya. Ibu minta kalau kelompok 1 yang maju, kelompok 2 stopwatchnya dihidupin. Kalau kelompok 2 maju, kelompok 3 yang cek. Kalau kelompok 3 maju, kelompok 4 yang cek ya. Nanti stopwatchnya di HP-nya tolong dihidupkan. Jadi waktunya maju itu hanya terbatas 3 jawaban satu kelompok dan selama 1 menit. Ya, satu kelompok hanya 1 menit. 1 orang maju menempelkan jawaban, di bangkunya temannya membantu membacakan soal dan
jawabannya ya. Itu aturannya. Kemudian kalau sudah waktunya berjalan, terus kalian menjawabnya salah jawabannya ya. Nah, Ibu minta kalian stop sampai di situ. Misal nih, kelompok 1 menjawab nomor 1 salah. Berarti kalian tidak punya poin. Berarti yang menjawab berikutnya adalah kelompok 2. Begitu juga selanjutnya. Kalau kelompok 2 sudah menjawab dan ada yang salah, berarti harus kita cut. Harus kita stop. Yang jawab kelompok 3. Dan begitu seterusnya. Sampai sini bisa dipahami? Siap, bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, mungkin kita bisa melanjutkan. Bagaimana, semua sudah selesai belum? Siap, sudah. Kelompok 4? Kayaknya kelompok 4 masih diskusi ya? Ya, masih ada sedikit yang belum selesai. Oh, sudah ya? Kelompok 3? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, HP-nya tolong dikondisikan ke dalam stopwatch-nya. Buka stopwatch-nya, biar sama-sama kita ngecek temannya yang maju. Udah disiapkan jawabannya? Sudah ya? Kelompok 2? Sudah juga ya? Oke, sudah siap semua? Kalau sudah, bisa kita mulai? Siap, bisa. Siapa kita? Harus bagaimana kita? Oke. Nah, TTS ini ada 10 pertanyaan. Kita mulai dari kelompok 1. Boleh? Kelompok 1, silakan. Siapa yang mau maju? Oke, Fikri, silakan maju. Kita jawabnya satu per satu ya. Setiap jawaban yang dijawab temannya udah selesai, Ibu jelaskan dulu sebelum masuk ke kelompok berikutnya ya. Oke. Kelompok 1 menjawab nomor berapa? Silakan. Nomor 1. Silakan dari anggota kelompoknya, siapa yang membacakan? Ya, silakan berdiri. Nomor 1 ya, di mana sini ya? Nomor 1 ya, nih. Nomor 1 ya. Material hasil dari pengitaran benang. Material dari hasil. Oke, nomor 1 yang lain perhatikan sama-sama waktunya, tolong dihitung. Jawabannya apa? Tekstil. Jawabannya? Tekstil. Benar apa salah? Ayo, waktunya. Fikri, jangan salah menempel. Di mana? Nomor berapa tadi kelompok 1? Nomor 1 Fikri. Ya. Jawabannya tadi? Tekstil. Kalau jawaban temannya benar, tolong kasih applause ya. Jawaban kelompok 1 tekstil. Benar apa salah? Benar. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Masih bisa lanjut kelompok 1? Masih ada waktu? Masih. Oke, lanjut. 1 menit aja ya, 60 detik. Lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2, nomor berapa diambil? Soal kedua? Nomor 2 benar ya? Nomor 2 menurun apa? Menurun ya? Mendatar. Nomor 2 mendatar. Jawabannya apa? Jahit. Nomor 2 jahit. Benar apa salah? Salah, sayang sekali. Oke, silakan duduk. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke, karena kesalahan di ini, jawaban nomor 2 mendatar ya. Jadi jawabannya Ibu lepas dulu ya. Kelompok 1 ya. Jadi nanti boleh dijawab oleh kelompok lain. Ya, kelompok lain boleh menjawab untuk pertanyaan nomor 2 mendatar. Sebelum masuk kelompok 2, nih Ibu mau jelaskan jawaban kelompok 1 tadi tentang tekstil. Nah, ini tekstil, contoh tekstil ya. Ini contoh dari tekstil, bahan yang terbuat dari serat, baik alami maupun sintetis. Kemudian diolah menjadi kain yang digunakan untuk berbagai keperluan termasuk pakaian, dekorasi, dan lain-lain. Seperti ini ya. Ya, sampai sini bisa dipahami? Iya, bisa. Oke, kita lanjut kelompok 2. Silakan kelompok 2, siapa yang maju? Ya, Okta, silakan maju. Soal nomor berapa yang kalian bacakan? Nomor 3, 4. Maju, Okta. Nomor? Soal nomor? 3 mendatar. 3 mendatar. Ini ya, Okta, mana Okta? Ini. Ya, nih, 3 mendatar. Teknik menyukur benang menggunakan jarum. Jawabannya apa? Jawabannya rajut. Rajut. Jawabannya rajut. Benar apa salah?
Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Waktunya masih berjalan. Kelompok 3 cek waktu ya. Oke, jawabannya rajut. Bisa lanjut soal berikutnya? Nomor berapa kalian jawab? Nomor 4. Nomor 6. Oke, nomor 6 mendatar ya? 6 mendatar menurun? Oke, 6 menurun. Bacakan. Menjepit kayu. Jawabannya Shibori. Shibori. Nomor 6. Shibori. Yang lain bagaimana? Benar apa salah? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Ya, kita lanjut. Kalau masih kelompok 2 ya, satu kali lagi. Silakan. Nomor berapa? Sebelum waktunya habis, ayo cepat. Nomor 4. Ayo, siapa yang bacakan? Ini. Menggunakan tangan pintal. Jawabannya? Nomor 4 mendatar ya? Nomor 4 mendatar, jawabannya pintal. Yang lain gimana? Benar apa salah? Salah. Sayang sekali ya. Oke, terima kasih kelompok 2. Ya, nggak usah diteruskan, nanti Ibu lepas juga. Silakan kembali ya Bang Okta. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, tetap semangat yang lain ya. Karena jawabannya salah, maka harus kita stop untuk kelompok 2 menjawabnya. Oke, Ibu mau kasih jawaban ini, Ibu lepas dulu ya. Kelompok 2 Ibu lepas ya. Untuk jawaban 4, kelompok lain boleh menjawab karena dia salah menjawab. Ya, ini kemudian tadi jawaban kelompok 2 ada sulam ya? Bukan sulam, apa sih? Rajut ya? Rajut, ya benar. Nih rajut ya. Rajut itu adalah teknik membuat kain atau pakaian dengan cara menyilangkan dan menganyam satu benang menggunakan jarum rajut. Ya, nih seperti ini gambarnya. Nah, seperti itu ya. Ini namanya rajut. Kemudian apa lagi? Jawabannya Shibori. Nih, Shibori ya jawaban kelompok 2. Nih pengertian Shibori. Ini gambar Shibori ya. Jadi Shibori itu seni perwarnaan kain tradisional Jepang ya, yang melibatkan melipat, mengikat atau memelintir kain sebelum mencelupkan pewarna. Jadi hasilnya adalah pola-pola unik yang terbentuk dari area yang tidak terkena pewarna. Nah, seperti ini. Ini Shibori ya. Habis? 2 aja ya, berarti poinnya kelompok 2 cuma 2. Oke, kita lanjut dengan kelompok 3. Siapa yang maju kelompok 3? Oke, silakan Jaki maju. Jaki mewakili kelompok 3. Siapa yang membacakan dari temannya? Ya, Nasya. Soal nomor berapa, Nasya? Nomor 2. Soal nomor 2. Mendatar ya? Teknik menusukkan jarum dan benang pada kain. Jawabannya? Sulam. Benar apa salah? Benar. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Berarti kelompok 3 bisa memperbaiki kesalahan dari kelompok berapa tadi? 1 ya jawabnya? Ya, jawabannya sulam ya. Kelompok 1 ya, bisa diperbaiki di lembar jawabannya nanti untuk koreksi. Kemudian, apa lagi? Nomor 9. Nomor 9 Bang Jaki. Alat untuk menyulam adalah Jawabannya apa? Jarum. Benar, 9. Jawabannya benar apa salah? Ayo kelompok lain. Jawabannya benar apa salah? Benar. Jadi jawabannya nomor 9 menurun itu adalah jarum ya. Nah, ini jarum. Oke, masih ada satu kesempatan lagi. Waktunya masih ada. Nomor berapa? 10. Nomor 10. Manfaat produk kerajinan tekstil. Jawabannya? Hiasan. Yang lain benar apa salah? Oke, nomor 10 jawabannya hiasan. Benar ya? Iya, terima kasih karena sudah 3 kali dan poinnya 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Yes. Hebat ya, kelompok 3 bisa menjawab 3 pertanyaan semuanya betul. Berarti poinnya ada 3. Bisa kasih Ibu kunci jawabannya tadi apa saja kelompok 3 yang pertama? Sulam ya, sulam. Oke, nah ini sulam. Sulam itu seperti ini ya. Nih kalian lihat contoh gambarnya. Di situ seni menghias kain dengan menggunakan berbagai teknik tusukan benang untuk membentuk motif dan
desain ya. Nah, ini seperti ini, ada bentuk seperti ini bunga-bunga seperti ini apa? Apa nih? Seperti rantai ya dan lain sebagainya. Nah, ini kalau yang menyulam tekniknya seperti ini. Oke, selanjutnya apalagi tadi habis sulam? Jarum. Ada jarum ya. Oke, jarum. Nah, ini gambar jarum. Jarum itu alat yang digunakan untuk memasukkan dan menarik benang melalui kain dalam proses sulam atau rajut. Jadi proses sulam atau rajut sama-sama menggunakan jarum. Namun nih perbedaannya kelihatan nggak? Ini jarum apa? Ayo, jarum apa? Jarum rajut. Yang ini jarum sulam. Ini juga jarum rajut. Jadi kalau lekokannya seperti ini jarum rajut. Kalau menyulam itu dia tajam. Karena dia memasukkan benang. Ya, sampai sini jelas? Iya, jelas. Oke, selanjutnya apalagi jawaban? Hiasan. Nih, hiasan. Hiasan itu apa aja ya? Elemen tambahan yang ditempatkan pada tekstil untuk mempercantik atau memberikan sentuhan dekoratif. Itu namanya hiasan. Nah, seperti di kelas kita punya hiasan nggak sih? Nggak ada ya, hiasan kita belum dipajang. Karena kelas baru ya. Ya, nanti kita buat hiasannya, produk hasil kalian nanti kita pajang di kelas kita. Ya, nah ini hiasan yang dimaksud tadi ya. Oke, sudah habis kelompok 3. Selanjutnya kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 siapa yang mewakili? Rizky Ramadan. Ya, Rizky Ramadan silakan maju. Yang membaca siapa? Boleh? Silakan. Soal nomor berapa dulu, Kak? Nomor 4. Ya, Bang Rizky pasang jawabannya nomor 4 mendatar. Ya? Jawabannya? Jawabannya apa, Mat? Makrame. Jawabannya makrame nomor 4 mendatar. Kelompok lain gimana? Benar apa salah? Benar. Ya, benar. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Selanjutnya soal nomor berapa? Kelompok 4? Soal nomor 5. Nomor 5 Rizky. Nomor 5 silakan dibaca. Membuat pola menggunakan cantik dan lilin asal kala. Jawabannya? Batik. Jawabannya batik. Bagaimana? Yang lain benar apa salah? Benar. Oke, jawabannya benar ya. Masih lanjut karena masih ada kesempatan, waktunya masih ada. Kelompok 1 dicek nggak? Masih ada waktunya? Masih. Silakan, satu jawaban lagi. Nomor 7. Pewarnaan dapat mengikat kain menggunakan tali. Jawabannya? Jawabannya? Tidak. Tidak. Nomor 7 menurun. Gimana yang lain? Benar apa salah? Benar. Oke, karena benar semua kita beri aplaus yang meriah untuk kelompok 4. Benar ya? Jawabannya ada 3 dari kelompok 4. Waktunya tadi cukup ya? Kelompok 4, kelompok 1 gimana? Ini masih ada 1 yang kosong, berarti kelompok 1 jatahnya nanti nih ya. Oke, apa kunci jawaban tadi dari kelompok 4? Boleh kasih tahu Ibu? Batik. Pertama batik ya. Oke. Batik. Nah, ini batik ya. Ini batik, seni menghias kain dengan menggunakan lilin panas untuk menghalangi pewarna masuk ke bagian kain yang tidak ingin diberi warna, menghasilkan motif yang unik. Nah, seperti ini. Kalian pakai baju batik di hari apa? Rabu. Hari Rabu. Batik apa yang kalian gunakan itu? Batik. Ayo, motifnya batik apa? Batik apa? Gambarnya apa? Mas, ikan apa? Jelawat. Itu batik apa? Sampit. Sampit. Nah, itu ciri khas daerah Sampit. Nah, itu batik kita yang kita gunakan ya. Nih, sama kayak gambar ini. Ini batiknya, gambarnya ada tameng, ada apa nih? Pohon beringin ya. Ini salah satu batik Kalteng ya. Salah satu contoh batik Kalteng. Jadi banyak macam batiknya. Apalagi kunci jawabannya tadi kelompok 3, kelompok 4? Makrame. Oke, makrame. Nah, ini makrame. Pernah lihat makrame? Seni kerajinan tangan yang melibatkan pembuatan simpul-simpul tali untuk membentuk berbagai pola dan desain. Nih, makrame. Kalian pernah lihat gantungan kunci nggak? Yang seperti ini.
Jadi makrame itu kayak sulaman ya. Iya, bukan sulaman sih, apa? Karya tangan yang dikuncir, dibuat dianyam ya, betul. Dianyam ya, itu makrame ya. Dengan berbagai pola. Next, apalagi tadi satunya? Ide. Nah, ini teknik ide. Kalau kalian penasaran gambarnya, jadi teknik pewarnaan kain yang melibatkan pengikatan atau penguncian sebagian kain sebelum dicelupkan ke dalam pewarna menghasilkan pola yang khas dan acak. Ini polanya khas dan acak. Jadi sama, ini jenisnya pewarnaan juga ya. Cuman beda dengan yang kita tonton tadi, teknik apa? Ekoprint. Kalau yang tadi teknik ekoprint menggunakan bahan alami. Kalau ini dicelupkan ke bahan pewarna ya. Itu tidak. Habis kelompok 3, sisa 1 nih. Nomor 8 menurun, berarti boleh dijawab oleh kelompok 1 ya. Oke, silakan kelompok 1, siapa yang ke depan? Ya, Rista. Siapa yang bantu menjawab dan membacakan soal? Boleh, siapa salah satu? Itu soal menjawab. Iya, oke, nggak apa-apa. Bagi tugasnya ya. Ya, Fikri bacakan. Nomor 8 menurun. Tenun adalah teknik memintal kapas menjadi Jawabannya apa? Benang. Benang. Karena cuma satu, benar apa salah? Benar. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok 1 bisa menambah poin, jadi poin kelompok 1 menjadi 2. Benar sekali ya, jawabannya adalah benang. Tapi kayaknya kalau dengan benang semuanya udah tahu deh. Nih, benang, tapi banyak jenis benangnya ya. Iya, ini benang rajut. Ini benang apa? Benang jahit. Nah, kalian lihat ya. Banyak jenis benang. Nah, jadi benang itu adalah serat yang dipintal menjadi satu ya. Kemudian digunakan dalam berbagai teknik tekstil seperti sulam, rajut, dan tenun. Nah, itu fungsinya dari benang. Pernah melihat benang di rumah nggak? Ya. Pernah menjahit nggak? Apa yang dijahit? Baju, celana. Ya, gunakan teknik yang bagus ya saat kalian menjahit. Oke. Nah, oke. Sebelum masuk ke sebelum kalian kumpulkan tugasnya, maksud Ibu, tolong kalian perhatikan dulu nih perbedaan tekstil dan produk kerajinan tekstil ya. Nanti hasilnya boleh kalian tuangkan di dalam rangkuman dalam tugas kalian ya. Jadi ini aspeknya. Tekstil itu pengertiannya adalah bahan hasil pemintalan benang menjadi kain atau lembaran serat lainnya. Itu pengertian dari tekstil. Kalau pengertian dari produk kerajinan tekstil, ini perbandingannya ya kita bahas. Hasil olahan dari tekstil yang dibuat menjadi benda seni atau benda pakai. Ya, itu perbedaannya antara tekstil dan produknya. Kalau bentuk, kalau dari bentuk, segi bentuk. Kalau dari segi bentuk, tekstil itu masih berupa kain, benang, atau serat. Itu tekstilnya ya, masih berupa kain, benang, atau serat. Kemudian untuk produknya sudah menjadi benang, jadi seperti taplak, tas, hiasan dinding, baju, dan lain-lain. Fungsi, di sini fungsi tekstil itu bahan mentah untuk keperluan pakaian kerajinan. Ya, fungsi tekstil itu untuk keperluan bahan kerajinan. Kalau produk kerajinan itu produk akhir yang memiliki nilai fungsi dan nilai estetika atau keindahan. Kemudian contoh. Nah, kalau tekstil, apa contoh tekstil? Kain katun, kain wol. Ya, itu contohnya. Itu tekstil. Kalau untuk contoh produk kerajinan tekstil, baju? Ya, banyak ya. Karena produk kerajinan tekstil ini adalah bahan dari tekstil digunakan untuk membuat produknya, ya. Oke. Nah, ini karakteristiknya. Ini adalah karakteristik bahan alam untuk produk tekstil. Jadi bahan alam berasal dari tumbuhan, hewan, atau lingkungan sekitar yang dapat diolah menjadi produk tekstil ramah lingkungan ya. Jadi kita harus mengutamakan produk tekstil itu yang ramah lingkungan sehingga tidak merusak alam kita ya. Nah, ini sumber bahannya,
tumbuhan, contoh bahannya kapas, serat, pisang, eceng gondok. Nih contohnya. Karakteristiknya untuk kapas, serat, pisang, eceng gondok apa? Mudah diperoleh, ramah lingkungan, mudah diwarnai. Ya, betul ya. Kemudian kegunaan dalam tekstil. Benang. Kayu, tas, dompet, anyaman. Iya, benang, kain katun, tas, dompet, anyaman. Kemudian hewan ini untuk tumbuhan ya, bisa diolah ini bahan contohnya. Kemudian untuk hewan, wool dari domba ya. Kemudian sutra dari ini nama hewannya ya. Domba itu nama hewannya, ulat itu nama hewannya. Domba tahu domba? Tahu. Wool dari apanya? Dari wool itu dari bagian tubuh yang mana? Bulu. Ya, betul sekali dari bulu ya. Kemudian karakteristiknya lembut, hangat, kuat, berkilau alami. Itu untuk yang hewan. Kemudian kegunaan dalam tekstil untuk membuat kain wool, kain sutra, benang wool. Kain sutra itu dijual sangat mahal ya di pasaran, apalagi kalau kalian mencari batik bahannya kain sutra. Itu 1 meternya bisa lumayan harganya. Jadi kalau kalian mau jadi wirausaha nanti itu sangat berpotensi kalau kalian bisa mengolahnya ya, karena harganya sangat menakjubkan. Lumayan lah kalau yang sutra asli ya. Oke, sekarang sumber bahan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar kita ada apa? Pelepah pisang, kulit kayu, serat kelapa. Nah, ini contoh bahan ini yang ada di lingkungan sekitar kita yang sering kalian temui. Karakteristiknya apa? Kuat. Nah, ini ya karakteristik dari lingkungan sekitar kita seperti pelepah pisang, kulit kayu, serat kelapa itu sangat kuat. Jadi karakteristiknya juga sangat unik ya, bisa dikeringkan dan dibentuk. Nah, kalau kegunaannya bikin apa? Bikin tas, dekorasi dinding. Ya, itu beberapa contoh dari lingkungan sekitar yang bisa kita olah ya. Gimana? Sampai di sini? Jelas? Iya, jelas. Oke, silakan kalian cek lagi hasil diskusi TTS-nya tadi. Nanti Ibu kasih waktu 2 menit. Kalian tuliskan di situ hasil untuk pekerjaannya hari ini, setelah itu dikumpulkan ya. Silakan. Silakan kalian tuliskan ya. Kalian diskusikan kembali, tadi ada yang salah kan ya, silakan kalian diskusikan jawabannya seperti apa. Sudah diperbaiki. Ya, di mana Ibu lihat? Mana nih masih kurang itu, tolong di bawahnya diberi penjelasan. Ini yang salah tadi tolong diganti, jawabannya apa ya. Nah, ada berapa kalian 1 kali salah kan tadi? Nah, itu diperbaiki jawabannya apa? Sudah? Tolong diberi ya ulasan yang dari Berarti di sini kan, Bu? Ya. Terus di sini diberikan tulisan kesimpulan pembahasan yang kalian dapat. Kemudian jawaban kalian ada salah 1 kali kan tadi, nomor berapa? Nomor 4. Nomor 4 kan salah. Nah, itu perbaiki. Terus ditulis kembali apa hasilnya. Bisa ya? No, kelompok 3 sudah? Tadi benar semua 3 pertanyaannya, tapi cek lagi yang lain dari 1 sampai 10. Apa masih ada yang keliru jawaban temannya? Kalau masih ada tolong diperbaiki. Mana dulu ya? Dicek. Ya, tulisannya bisa ditambahkan di situ hasil dari pembahasan tadi. Saya. Kelompok 4. Mana Ibu lihat hasilnya? Sorry. Udah ya? Nah, oh iya, silakan diisi sampai habis semuanya. Tadi jawabannya benar semua kan? Tapi 7 pertanyaan yang lain belum kalian jawab, itu dijawab. Terus kalian diskusikan, hasil diskusinya nanti tolong disampaikan di bagian belakang. Di bagian bawah sini ya. Ini diisi semua ya, ini diisi semua. Nah, ini dijawab semua. Nama kelompoknya tolong ditulis tuh, lupa lagi. Sudah? Oh iya, maaf sudah. Sudah. Ya, sorry. Kira belum. Ya. Perhatian. Ya, silakan selesaikan dulu. Jangan sampai tugasnya ada yang tidak selesai ya. Tolong kerjasamanya yang baik. Udah ya? Nah, ini sudah. Kami.
Ya, jadikan satu dulu dan Bikin satu deh. Iya. oke, sudah? Bu. Perhatian. Siapa kita? Harus bagaimana kita? Oke, silakan satu orang kumpulkan tugasnya sama Ibu. Sudah selesai ya? Pastikan sudah selesai semua jawabannya. Sudah. Ya, lengkap dengan peralatannya yang sudah digunakan bisa dikumpulkan di depan. Terus ini lembarannya Ibu minta. Habis ya sebenarnya, oke nggak apa-apa. Tapi cukup tadi ya. Ya. Kelompok 4 sudah. Perhatian. Oke, dari pembelajaran hari ini, jadi tekstil itu merupakan bahan dasar yang berasal dari benang hasil pemintalan. Sedangkan produk kerajinan tekstil adalah hasil olahan dari tekstil yang dibuat dengan berbagai teknik seperti sulam, rajut, ya itu kesimpulannya ya. Jadi setiap teknik memiliki ciri khas tersendiri dan menghasilkan produk yang unik serta bernilai seni. Produk kerajinan tekstil tidak hanya memiliki fungsi praktis tetapi juga estetis sebagai hiasan. Selain itu, banyak bahan alam dari lingkungan sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk membuat produk tekstil. Seperti serat tumbuhan dan hewan sehingga dapat mendorong kreativitas. Iya, betul sekali. Nah, jadi ini kesimpulan dari hasil pembelajaran kita hari ini ya. Oke, thank you very much. Kiranya sampai di sini semuanya jelas ya? Ya, jelas. Oke. Kayaknya perlu ice breaking sekali lagi deh. Perhatian. Iya. Perhatian. Iya. Siapa kita? Harus bagaimana kita? Oke, pembelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang teknik apa saja sih? Tentang tekstil. Teknik apa saja sih yang sudah kalian ketahui? Koprin, sulam, makrame, ide, jahit, rajut, apa? Membatik. Sudah sulam tadi. Cibori. Ya, banyak ya? Ya, banyak sekali. Jadi anak-anak hari ini kita sudah belajar bahwa tekstil adalah bahan dasar yang bisa diolah menjadi berbagai kerajinan dengan berbagai teknik seperti sulam, rajut, makrame, batik, shibori, apalagi? Ide. Ya, sudah ya. Kita bisa menciptakan produk yang indah dan bermanfaat ya. Bahkan bahan-bahan dari alam sekitar kita juga bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan tekstil. Jadi mari kita sama-sama membudidayakan berbagai kreasi untuk bisa mewarisi warisan budaya kita melalui karya-karya yang bernilai seni. Ya, seperti tadi yang Ibu katakan, kita harus bisa memberikan kemampuan kita untuk bisa memahami nilai budaya kita. Oke, tadi kita sudah mengerjakan tugas kelompok secara bersama-sama. Ibu mau kasih poin dulu nih yang sudah kita tentukan tadi. Kelompok 1. Poinnya hari ini mendapat berapa poin? 2. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2. Berapa poinnya? 2. Karena tadi ada salah satu ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sedangkan kelompok 3 dan 4. Berapa poinnya? 3. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3 dan 4. 3 ya.
Oke, selamat untuk yang poinnya lebih tinggi, tapi untuk poinnya yang kurang, jangan berkecil hati, minggu depan kita masih ketemu lagi, semoga nanti bisa diperbaiki ya. Karena itu cuman sedikit kekeliruan aja, kalian kurang teliti ya. Oke. Sampai sini, siapa yang ingin bertanya? Oke. Satu dulu, Pia dulu ya, gantian. Pia. Bu, apa bedanya antara makrame dan rajut soalnya sama-sama kata benang? Oke, makrame dan rajut. Apa bedanya makrame dan rajut? Padahal sama-sama menggunakan apa tadi, Pia? Benang. Jadi makrame itu seperti yang gambar tadi ya, itu menggunakan simpul-simpul dengan tangan tanpa alat. Itu bedanya. Tapi kalau rajut itu menggunakan jarum, ya, menggunakan jarum untuk menyatukan benang menjadi kain atau bentuk-bentuk tertentu. Nah, itu bedanya ya. Jadi simpul dengan jarum jahit. Jadi benang benar sama-sama benang, cuma perbedaannya cara mengolahnya. Kalau makrame dengan simpul. Kalau jarum dengan alat kalau jahit dengan, kalau rajut dengan rajut dengan jarum jahit ya. Apa tadi? Kita simpulkan sekali lagi. Perbedaan antara makrame dengan rajut. Kalau makrame menggunakan simpul. Kalau apa tadi satunya, merajut menggunakan jarum jahit yang dirajut ya. Seperti tadi jarumnya bentuknya melengkok ya. Seperti itu. Bukan lurus ya. Itu perbedaannya. Kemudian ada lagi nggak yang ingin bertanya? Iya, tapi Dila. Ya, apa Dila pertanyaannya? Kalau kita mau membuat kerajinan dari bahan alam seperti pelepah pisang, harus dikeringkan dulu, langsung dipakai. Ya, kalau mau menggunakan kerajinan dari pelepah pisang, ya, itu pelepah pisang itu sama seperti bahan eceng gondok temannya ya, atau serat kelapa, itu bahannya, itu temannya yang sama. Kira-kira harus dikeringkan apa tidak? Dikeringkan, ya betul ya. Jadi harus dikeringkan. Harus dikeringkan dan dibersihkan dulu. Ya, kalau kalian menggunakan bahan itu harus dikeringkan dan dibersihkan dulu supaya lebih kuat dan tidak cepat rusak saat dijadikan kerajinan. Nah, sampai sini pertanyaannya, masih ada yang ingin bertanya? Sekali lagi, ada yang ingin bertanya? Berarti pertanyaan udah jelas ya. Oke, atau ada yang ingin memberikan pendapat untuk hari ini? Oke, Yuni, silakan. Saya suka teknik makrame karena tidak butuh alas, cukup pakai tangan saja, Bu. Saya mencoba membuat gantungan pot dari benang. Ya, tepuk tangan dulu untuk Yuni. Terima kasih Yuni ya untuk pendapatnya. Yuni katanya lebih suka menggunakan teknik makrame. Mau membuat apa tadi? Gantungan pot dari benang. Mau membuat gantungan pot dari benang. Oke, yang lain silahkan nanti kalau mau membuat sesuatu yang lebih menarik, boleh dicoba dari beberapa teknik yang ada tadi. Mungkin ada lagi yang mau memberikan pendapat? Ya, Rizky Ramadan. Saya pernah melihat orang membuat taplak meja dari kain batik. Saya masuk ke kerajinan tekstil. Keren sekali, karena bisa dijual juga. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rizky Ramadan. Rizky Ramadan pernah lihat neneknya ya? Bikin apa tadi? Batik. Batiknya dibikin apa? Dibikin taplak meja. Benar ya, batik itu kadang ya sisa-sisa kain yang kalian pakai itu, potongan-potongan kain yang ada di tukang jahit, kalau sudah masuk ke dalam tangan orang yang mempunyai nilai seni yang tinggi, itu akan menjadi hasil karya yang bagus. Contoh kayak neneknya si Rizky Ramadan tadi, katanya pernah bikin taplak meja dari kain batik. Bagus, bisa dijual ya Rizky ya? Bisa dijual, dapat uang nanti ya. Padahal bahannya itu dari bahan sisa ya. Karena bahan sisa itu mempunyai hasil yang estetik, mempunyai nilai jual, maka akan menghasilkan uang. Nah, di situ yang bisa kalian nanti coba juga biar kalian bisa berinovasi ke depannya. Siapa tahu murid ibu di sini ada yang bisa menjadi wirausahawan ke depannya ya. Amin.
Oke. Sampai di sini mungkin masih ada yang mau memberikan pendapat? Ada lagi pendapatnya? Gimana? Ada nggak yang pernah melihat tasnya itu dari bahan alam? Oke, tasnya dari bahan alam. Pernah nggak? Ayo, siapa yang punya di rumah? Kalian bayangkan deh, di rumah kalian punya kerajinan apa sih yang dari bahan alam? Ada tasnya dari enceng gondok. Kalian mungkin tidak kenal ya, bahan itu terbuat dari bahan yang sisa atau bahan yang sudah rusak. Padahal bahan itu sebelum menjadi benda kerajinan di rumah kalian, itu barangnya tidak terpakai. Tapi dengan adanya tangan seseorang yang bisa mengolah lebih bagus lagi, bisa menjadikan bahan itu bermanfaat, maka itu akan lebih bernilai ekonomis. Ya, jadi kita mencari nilai ekonomisnya sehingga apa yang kita buat, yang kita hasilkan itu bisa mempunyai nilai jual. Kira-kira sampai sini kalian berminat gak sih jadi pengusaha? Minat gak sih jadi pengusaha? Dari barang yang tadinya tidak terpakai, dari barang yang tadinya tidak bermanfaat, bisa bermanfaat untuk orang lain dan bahkan untuk diri kita mempunyai nilai jual. Untung gak sih? Untung, sangat untung ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini mungkin sekali lagi ada yang mau bertanya, Ibu berikan waktu sebelum Ibu tutup ya. Masih ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Sekali lagi masih ada pertanyaan? Siapa kita? Harus bagaimana kita? Ya, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau mengingatkan bahwa pembelajaran selanjutnya itu kita membuat produk kerajinan tekstil dari bahan alam ya. Jadi tolong kalian ingat minggu depan kita masuk dalam materi pembuatan produk kerajinan tekstil bahan alam. Nanti kita akan siapkan, kita susun kembali perencanaan untuk membuat kerajinan dari bahan alam. Ya, bahan alam ya, kerajinan dari bahan alam saja seperti ekoprint mungkin. Ekoprint itu kan bahan alam semua yang dibuat ya, tapi nanti kita diskusikan di minggu depan. Mungkin untuk hari ini cukup sekian dulu. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.